Pancasila itu bukan cuma lambang negara, tapi jadi pedoman hidup kita, jadi arah langkah, dan jadi jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilainya hidup dalam hal-hal kecil yang kita lakuin tiap hari, mulai dari rumah sampai ke pelosok-pelosok negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ismail Kandakarya, mahasiswa jurusan Matematika, Program Studi Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang topik yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari kita, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Nah, teman-teman, seringkali kita menganggap bahwa Pancasila hanya sebagai dasar negara. Akan tetapi, sebenarnya Pancasila juga bisa kita lihat sebagai pedoman etika yang mengarahkan kita ke dalam berperilaku, berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Apa sih itu etika? Etika adalah ilmu yang berisi tentang watak perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu dan bagaimana kita mengambil sikap bertanggung jawab. Apa itu etika Pancasila adalah penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, serta keadilan. Di nilai-nilai etika Pancasila, diantaranya nilai ketuhanan yang mengandung nilai religius atau keyakinan ketaatan Tuhan. Kemudian nilai kemanusiaan yang mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian yang memegang teguh setiap tindakan dan perbuatan. Kemudian nilai persatuan yang mengandung nilai moral persatuan bangsa. Nilai kerakyatan yang mengandung nilai moral demokrasi atau musyawarah. Serta nilai keadilan yang mengandung keadilan sosial yang berwujud dalam keseluruhan aspek kehidupan. Dengan Pancasila sebagai sistem etika, maka kita dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia dan damai sejahtera dengan mengedepankan Pancasila sebagai sumber dalam cara kita beretika. Namun, ternyata masih banyak saja orang yang menyalahi Pancasila sebagai sumber etika. Contohnya, kasus korupsi. Kita pasti tahu apa itu korupsi. Ya, benar. Korupsi adalah tindakan di mana menggunakan suatu jabatan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang masuk peringkat teratas di mana banyaknya masyarakat atau pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Hal ini tentu saja tidak patut untuk dibanggakan. Mungkin kita tidak merasakan dampak dari korupsi karena kita hanya menonton lewat televisi. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwasanya uang yang dipakai untuk korupsi tersebut bisa menyekolahkan beberapa bahkan ribuan anak dari SD sampai dengan sarjana? Jika ini terus terjadi, maka ekonomi kita akan mengalami ketimpangan dan kemunduran. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mencegah tindakan korupsi ini? Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan cara untuk beretika adalah salah satu cara untuk menghindarkan kita dari tindakan korupsi, agar kita dapat membangun infrastruktur ini bukan saja hanya di Pulau Jawa, namun juga merata sampai dengan Pulau Papua Indonesia. Dengan Pancasila sebagai sumber etika membuat kita lebih maju dan menjadikan Indonesia lebih baik. Baik, sampai di sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi pemahaman baru tentang bagaimana Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, akan tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Audio Jungle.